Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Memahami Teks Non-Sastra dengan Teknik Membaca Cepat. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teks non-sastra. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu teks non-sastra. Teks non-sastra adalah karangan ilmiah dan bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Hal ini berbeda dengan teks sastra yang bertujuan memberikan hiburan atau kepuasan batin. Teks non-sastra mengutamakan kelogisan dan dalam pengungkapannya. Contoh teks non-sastra antara lain ada artikel, berita, dan karya ilmiah. Yang selanjutnya ada teknik dan tujuan membaca cepat. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu membaca cepat? Ya, baiklah. Ya, membaca cepat atau skimming merupakan gaya membaca yang bertujuan memperoleh gambaran umum tentang sebuah tulisan. Gambaran tersebut dapat berupa intisari teks, gaya bahasa teks, atau tujuan penulisan. To skim dapat diartikan sebagai terbang sekilas menyapu halaman buku. Saat membaca, kita tidak perlu bertumpu pada satu kata. Tidak perlu setiap kata yang tercetak harus kalian pahami. Yang penting adalah memahami konteks dari teks tersebut. Teknik membaca cepat dapat dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Dalam membaca cepat itu juga ada langkah-langkahnya loh. Langkah yang pertama adalah lakukanlah kegiatan membaca dengan penuh konsentrasi. Temukanlah kata kunci di setiap paragraf atau subbabnya. Hindarilah membaca dengan regresi atau pengulangan. Capailah pemahaman secara umum, bukan dari detail rincian informasi saja. Temukan informasi dari hasil membacamu. Yang selanjutnya ada ini agar kalian dapat cepat, agar dapat membaca dengan cepat, ikutilah petunjuk yang ada. Petunjuk berikut ini adalah gerakan pandangan mata kalian dari atas ke bawah. Hindari menggerakkan pandangan mata ke samping. Fokuskan pandangan pada beberapa kata sekaligus. Jangan memfokuskan pandangan hanya pada satu kata. Jangan biasakan membaca dengan menggerakkan mulut. Hindari pula kebiasaan membaca dengan bersuara untuk meningkatkan efisiensi berlatih kalian. Perhatikan beberapa teks berikut ketika kalian berlatih membaca. Fokuskan konsentrasi pada wacana yang akan dibaca saja. Hindari membaca dengan bersuara atau menggerakkan bibir. Hindari juga membaca dengan menunjuk teks dengan jari. Bacalah judul wacana dan fokuslah pada makna yang dikandung dari judul dan aktifkan ingatan kalian yang berkaitan dengan judul tersebut. Membaca cepat ini cocok digunakan oleh seseorang ketika membaca surat kabar atau majalah populer dengan tujuan mencari acara siaran televisi yang menarik, mencari iklan jual beli, mengetahui jadwal keberangkatan kereta api, melihat angka-angka statistik, dan lain-lain. Di samping itu, membaca cepat juga cocok digunakan ketika kita akan mencari alamat atau nomor telepon, mencari makna kata tertentu dalam kamus, dan mencari lema entry dalam indeks. Selanjutnya yaitu ada fungsi membaca cepat. Fungsi membaca cepat ada 3 ya. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Yang kedua, membaca
menemukan inti bacaan dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, menambah keefektifan kegiatan belajar. Dalam keperluan tertentu, membaca cepat atau skimming juga dapat dilakukan ketika seseorang membaca teks dengan tujuan untuk mengetahui garis besar isi bacaan. Ya, selanjutnya Ibu akan membacakan contoh dari teks non-sastra, yaitu menjelang Imlek warga membersihkan vihara. 2 hari lagi, tanggal 10 Februari 2008, tahun baru Imlek 259 datang. Ini berarti sudah semakin dekat untuk mempersiapkan penyambutan datangnya tahun tikus dalam penanggalan Cina dengan meriah. Bagi warga etnis Tionghoa di Bogor, Jawa Barat, itu artinya sudah saatnya mereka membersihkan tempat ibadah mereka. Seperti apa yang mereka lakukan di Vihara, Danagun, puluhan warga bahu-membahu membersihkan ruang, perabotan, dan semua patung dewa dalam vihara tersebut. Patung-patung ini dimandikan secara khusus dalam sebuah ritual tahunan. Tak hanya itu, untuk memeriahkan acara tersebut, warga Tionghoa memasang pernak-pernik berbau Imlek di jalan kota Bogor. Kemeriahan menyambut Imlek juga terasa di Semarang, Jawa Tengah. Walaupun demikian, warga di kota ini memiliki cara berbeda untuk menyambutnya. Mereka menggelar sebuah pasar kaget di wilayah Pecinan, Semarang, yang disebut Pasar Semawis. Saat pasar dibuka, bukan hanya budaya negeri Tionghoa yang dipertunjukkan, budaya masyarakat setempat juga turut ditampilkan. Tak lupa tentunya sajian barongsai yang terus menghibur warga yang berkunjung ke Pasar Semawis. Itulah tadi contoh dari teks non-sastra. Bagi kalian silakan baca dan pahami teks tersebut dan tentukan gagasan pokoknya, ide dan gagasan pokok yang ada di dalam teks tersebut. Dan kalian juga bisa menyimpulkan yang ada di dalam teks tersebut. Mungkin cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.